Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Risa hari ini dalam mata pelajaran tema ya nak ya. Oke, anak Ustazah apa kabar semuanya? Semoga anak Ustazah dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat imannya, dalam keadaan kokoh hafalannya. Nah, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nah, satu pesan Ustazah untuk anak-anak Ustazah, tetaplah jaga protokol kesehatan ya nak ya. Jaga daya tahan tubuh, jaga makanan dan minuman ya. Sekarang cuaca tidak menentu ya nak ya. Terkadang siangnya panas, sorenya tiba-tiba mendung. Nah, maka dari itu pesan Ustazah, jaga makanan dan minuman. Salah satunya minuman dingin ya. Biasanya kita kalau cuacanya gerah kita akan minum minuman dingin. Nah itu akan menyebabkan pilek dan batuk nantinya ya nak ya. Nah, baiklah anak Ustazah. Nah, sebelumnya juga Ustazah ingin mengingatkan anak Ustazah agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur ini tidak henti-hentinya ya. Karena apa? Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena apabila kita disuruh membayar semua nikmat Allah yang sudah kita rasakan, kita tidak akan bisa membayarnya ya. Dan kita juga tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita nikmati. Nah, dan alhamdulillah betapa mulianya Allah. Ya Allah tidak pernah meminta kita untuk membayar semua nikmat yang telah Dia berikan kepada kita ya nak ya. Nah, Allah hanya menginginkan kita tetap bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, baiklah anak Ustazah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ustazah ingin melihatkan, nah seperti inilah nak pemandangan di kelas 3A saat ini ya. Oke, betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada pohon, atap-atap rumah yang begitu luar biasa banyaknya. Nah, saat ini Ustazah menjelaskan di depan kelas ya. Tetapi tanpa anak-anak Ustazah melihat Ustazah menjelaskan. Namun dengan pemandangan seperti ini tidak menyurutkan semangat Ustazah dalam memberikan materi pembelajaran untuk anak-anak Ustazah. Nah, begitu juga hendaknya nanti Ustazah harapkan anak-anak Ustazah agar semangat dalam mengerjakan ataupun memperhatikan pelajaran yang Ustazah jelaskan ini. Nah, dan apabila Ustazah memberikan latihan, maka hendaklah dikerjakan dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Nah, semoga wabah penyakit ini segera berakhir dan kursi yang sekarang ada di atas meja ini kembali turun ke bawah dan adanya anak-anak Ustazah duduk dengan rapi, dengan wajah yang tampan ya, menyaksikan Ustazah menjelaskan di depan anak-anak Ustazah semuanya. Oke, baiklah anak Ustazah. Hari ini kita akan masuk pembelajaran 3 ya nak ya. Kita masuk pembelajaran 3. Oke, masuk pembelajaran 3. Materi tentang pecahan. Kita akan melanjutkan materi tentang pecahan sederhana. Hanya saja bentuk soalnya berbeda untuk kali ini ya nak ya. Nah, bagaimana dia dan apa tugas kita hari ini? Nah, ini dia. Ya, materi kita hari ini yaitu menuliskan lambang pecahan. Biasanya soal untuk menuliskan lambang pecahan ini soalnya biasanya berbentuk soal cerita ataupun berbentuk gambar. Dari soal cerita kita disuruh menentukan lambang pecahannya. Kemudian dalam bentuk gambar kita disuruh menentukan bentuk pecahannya. Nah, biasanya seperti itu dia. Kalau dia materi tentang menuliskan lambang pecahan. Nah, berarti anak-anak Ustazah tidak cuma tahu
kalau soalnya berbentuk angka saja. Ketika dia ada berbentuk soal cerita seperti ini, anak ustazah juga harus bisa menuliskan lambang pecahannya. Baiklah anak ustazah, perhatikan soal cerita berikut. Ibu membuat martabak telur 1 bundaran besar. Nah, ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Nah, tulislah lambang pecahannya. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita bayangkan dulu, ibu membuat 1 martabak ukuran bundaran besar. Nah, kita anggap ini martabaknya dalam bentuk bundaran besar. Kemudian tadi dikatakan ibu membaginya menjadi 8 bagian. Maka kita potonglah martabak ini menjadi 8 bagian. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah dibagi menjadi 8 bagian, maka setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Nah, maka kita ambil 2 potong. Maka lambang pecahannya adalah 2/8. Ya, 2/8. Dari mana datangnya 2? 2 itu ingat pelajaran sebelumnya ustazah sudah pernah jelaskan. Yang berperan sebagai pembilang itu adalah bagian yang dimakan atau yang diambil atau yang diarsir, itu berperan sebagai pembilang. Nah, yang berperan sebagai penyebut adalah jumlah semua dari bagian ini. Ya, jumlah semua dari bagian martabak ini. Nah, yang diarsir atau yang diambil adalah 2 potong atau 2 bagian. Kemudian bagian seluruhnya adalah 8 bagian. Nah, jadi lambang pecahan dari soal cerita tadi adalah 2/8. Nah, kemudian contoh yang kedua. Ya, ini gambar sebatang coklat. Kita anggap saja ini gambar sebatang coklat ya, nak, coklatnya panjang. Kemudian kita bagi menjadi 14 bagian. Ya, kita bagi menjadi 14 bagian. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ingat pecahan itu kemarin ustazah bilang dia dibagi menjadi bagian yang sama besar. Nah, mungkin dari gambar ini anak ustazah melihat gambar ustazah tidak sama besar potongannya yang 14 bagian. Nah, oke, sekarang kita anggap saja itu sama ya, nak ya. Karena itu gambarnya kan asal-asalan menulisnya tanpa penggaris, tanpa diukur ya, nak ya. Nah, kemudian dari 14 bagian ini kita potong menjadi, kita ambil 4 bagian. Ini dia, yang diarsir ini kita anggap coklat, potongan coklat yang diambil. Maka lambang pecahannya adalah 4/14. 4 itu adalah bagian potongan coklat yang diambil. Ini kita anggap ini diambil. Kemudian 14 itu adalah jumlah seluruh dari potongan coklat ini. Nah, begitulah dia. Maka bentuk pecahannya adalah 4/14. Nah, inilah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ustazah berikan ini bermanfaat untuk anak ustazah dan bisa anak ustazah aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengaplikasikannya ustazah? Banyak. Misalnya anak ustazah punya adik, kemudian anak ustazah membeli pizza misalnya. Nah, bagaimana caranya anak ustazah membagi 1 buah pizza itu kepada adik-adik anak ustazah sehingga anak ustazah dan adik-adiknya mendapatkan bagian pizza yang sama besar. Nah, itu salah satu mengaplikasikan materi tentang pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lagi, misalnya anak ustazah punya 1 batang kayu ya. Kemudian anak ustazah ingin memotong kayu itu menjadi 3 bagian. Maka harus dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Maka bagaimana dalam bentuk pecahannya itu berapa? Nah, anak ustazah juga harus tahu ya, nak ya. Nah, kemudian semoga anak ustazah bisa mengajarkan ilmu ini juga kepada orang lain nanti supaya ilmu anak ustazah bertambah ya, nak ya. Ingat, ilmu apabila
dibagikan akan bertambah, berbeda dengan harta ya nak. Harta apabila dibagikan akan berkurang, tetapi ilmu apabila dibagikan akan bertambah. Maka jangan pernah anak ustazah merasa takut apabila ilmunya dibagikan kepada orang lain, karena ilmu yang anak ustazah bagikan kepada orang lain tidak akan pernah berkurang. Maka tanpa anak ustazah sadari, anak ustazah akan mendapatkan ilmu baru dari cara yang tidak anak ustazah duga-duga. Oke? Nah, sekarang sebelum kita tutup materi pembelajaran hari ini, nah, coba anak ustazah buka buku temanya halaman 20 dan 21. Nah, di sana ada ayo berlatih. Nah, silahkan anak ustazah kerjakan soal 1 sampai 5. Untuk tugas anak ustazah hari ini, kerjakan latihan halaman 20 sampai 21. 5 soal saja. Anak ustazah cukup jawab di buku cetaknya. Ya nak ya. Kemudian jawabannya difoto dan kirimkan ke ustazah. Dikirim secara japri ya nak ya. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Ustazah tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak ustazah, sampai jumpa.